dengan saya Harmini, CGP Angkatan 7 kelas 25C DKI Jakarta, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Hari ini saya ingin mewawancarai pimpinan SDN Seng Sawah 17 pagi, yaitu tugas modul 3.1, bagaimana seorang pimpinan dalam pengambilan keputusan, tentunya keputusan yang bijaksana, keputusan yang berkeadilan secara universal, dan juga keputusan melihat dari dilema etika serta bujukan moral, dan melihat dari paradigma serta pengambilan keputusan dengan 9 langkah. Baiklah, ingin tahu seperti apa wawancara saya? Ikuti selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Iya Bu Har. Iya Bun, mohon maaf ya Bun ya, mengganggu waktu Bunda istirahat. Saya mohon izin ingin memenuhi tugas modul 3.1 Bun, berkenaan dengan pengambilan keputusan seorang pimpinan. Jadi saya ingin tahu nih Bun, bagaimana sih Bunda selama di sekolah ini ya, dalam pengambilan keputusan, dalam mengidentifikasi kasus-kasus, dilihat dari dilema etika maupun dari bujukan moral, itu seperti apa gitu Bun? Baik Bu Har. Setiap dalam mengambil atau menghadapi sebuah kasus tentunya ya, saya di sini pelaku pimpinan tidak langsung memutuskan atau juga kita ambil keputusan, tetapi di sini kita melihat dulu kasus yang didapatkan itu, kita identifikasi dulu apa sih ini kasusnya, kita cari apa yang menunjukkan kasus yang itu berat atau ringan, kita cari, kita identifikasi, lalu kita ambil tindakan-tindakan, apakah itu di situ kita lihat dari segi nilai-nilainya. Itu yang biasanya kita sekolah ini, saya sebagai pemimpin, itu yang saya lakukan seperti itu. Jadi tentunya yang saya dapat itu dari penyelesaian masalah Bunda itu, lihat dari dilema etika maupun bujukan moral, itu tentunya mencakup dari yang Ibu putuskan itu kebijaksanaan, nantinya tentunya berkeadilan ya Bun ya, secara universal ya. Semua warga sekolah juga tentu bisa merasakan itu ya Bun ya, kebijakan dari Ibu nantinya seperti apa gitu kan. Seperti itu. Terus selanjutnya Bun, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Bun, yang sama-sama merasa benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu biasanya Bunda itu lakukan seperti apa gitu Bun? Kalau di sekolah, atau saya di sini di sekolah sebagai pimpinan di Seng Sawah 17, tentunya saya mempunyai langkah itu. Pertama, tetap kita identifikasi terlebih dahulu permasalahannya atau kasusnya apa, dan saya cermati. Setelah kita cermati kasus itu, di mana kasus itu yang dimana masing-masing mempunyai kepentingan, nah di situ paling tidak kita harus tahu kepentingannya, dan juga untuk mengambil keputusan itu tidak tidak merugikan
salah satu maupun semua. Paling tidak semua kita ambil yang menguntungkan untuk sekolah gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan dan juga tidak ada yang diuntungkan. Diuntungkan bersama. Tentunya kita ngambil untuk kasus itu kepentingan bersama seperti itu. Iya, setuju ya Bun ya. Iya. Jadi yang pertama tuh Bunda identifikasi dulu masalahnya. Iya. Seperti apa gitu Iya. kan, masalahnya tuh di mana gitu kan. Setelah itu Bunda cermati itu masuk kriterianya itu dalam penyelesaiannya harus seperti apa Iya, ya Bun ya. iya. Apakah itu kasus yang memang kasus yang berat atau ringan ya kan, iya. atau yang memang harus urgent Bunda selesaikan seperti itu. Baik Bun, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bunda itu efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, baik. Selama ini dalam mengambil keputusan, saya itu tentunya ada memakai beberapa langkah. Tentunya tidak lupa itu pertama itu kita identifikasi terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita mencari tahu masalahnya apa yang telah sedang kita hadapi, dan juga langsung menanyakan kepada yang melakukan pertanggungjawaban itu atau kepada yang terlibat. Lalu selanjutnya kita diskusikan bersama warga sekolah, tentunya yang berkompeten ya, seperti itu. Dan juga setelah itu kita mencoba beberapa solusi. Di dalam hasil dari diskusi itu kita coba ambil solusinya. Tentunya keputusan akhirnya saya akan melakukan musyawarah dengan beberapa yang terkait itu, agar keputusannya itu tidak menjadi permasalahan kembali seperti itu. Alhamdulillah kayaknya bijak sekali ya Bun ya dalam penyelesaian masalah ini, melibatkan seluruh warga sekolah ya Bun ya tentunya, terus berkeadilan secara universal itu semua dapat merasakan bahwa mereka tuh tidak dirugikan dalam penyelesaian masalah ya Bun ya. Iya. Terus tantangannya apa nih Bun dalam pengambilan keputusan ini pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangan itu seperti apa gitu? Apa ya? Tantangan yang pernah ya, itu banyak sekali tantangannya. Untuk mengambil keputusan tentunya itu perlu pemikiran yang bijak. Di samping itu tantangannya di mana suatu permasalahan itu kita harus apa ya istilahnya, kita lihat juga dari tantangan itu apa sih tantangannya, apakah itu berat permasalahannya, apakah itu ringan, tetapi tetap juga apa yang kita rasakan tantangan itu kita ambil kebijakan, kita ajak musyawarah, kita ajak berkolaborasi agar tidak satu sama lain merasa terganggu maupun keputusannya kurang pas. Iya. Jadi mudah-mudahan apa yang Bunda selesaikan ya, yang Bunda langkah-langkah yang Bunda ambil ya, dalam pengambilan keputusan tersebut dapat dinikmati semuanya, dapat dirasakan semuanya itu dengan berkeadilan tentunya ya. Adakah Bunda itu membuat suatu jadwal dalam penyelesaian masalah, atau Bunda langsung menyelesaikan masalah tersebut gitu yang selama ini Bunda lakukan gitu? Kalau untuk jadwal tentunya saya tidak menjadwalkan, tapi kalau jadwal atau program pembinaan bagi warga sekolah tentunya seperti Bapak dari guru, teknik dan yang lain-lainnya yang warga sekolah itu kita punya program untuk pembinaan. Kalau untuk jadwal kasus saya tidak punya, tetapi apa yang kita lakukan tentunya memang perlu dengan hitungan yang cermat. Apa yang untuk menangani kasus itu harus dengan
lihat jenis kasusnya, berat apa ringan. Kalau memang itu merasa ringan, langsung saya putuskan di situ. Tapi kalau memang berat, itu kita semua stakeholder yang ada di sekolah ini yang berkompeten, dari siswa, dari orang tua, kita libatkan seperti itu. Jadi intinya Bunda tanggap ya. Ya. Jadi tanggap, terus empati, Ya. terus langsung tidak pakai terjatuh, welcome lah gitu Ya. ya. Setiap ada permasalahan langsung Bunda langsung menanggapinya gitu ya Bunda. Iya. Terus dari pengambilan keputusan dari permasalahan kasus-kasus yang ada di sekolah kita ini Bun, ada nggak yang membantu Bunda gitu kan? Atau ada seseorang atau yang bisa membantu dalam penyelesaian masalah ini gitu ya? Yang terlibat itu kira-kira siapa gitu menurut Bunda? Yang terlibat tentunya itu biasanya kalau mengambil keputusan memang saya selalu setiap permasalahan yang tadi saya sudah sampaikan, kalau berat kita libatkan seluruh. Tetapi kalau untuk membantu permasalahan tentang, jadi lihat dulu juga kasusnya. Tapi kita di sini punya banyak yang berkonten. Jadi semua banyak membantu saya di sekolah ini. Saya merasa nyaman, merasa bangga. Semua warga sekolah ini apapun yang saya kerjakan atau saya berikan tugas itu ya, selalu membantu, selalu siap. Jadi yang membantu yang utama itu wakil kepala sekolah tentunya ya. Tetapi banyak lagi yang lain-lainnya, itu dari orang tua murid pun bisa kita jadi membantu saya. Dan juga pokoknya intinya warga sekolah itu selalu membantu saya dari kasus ke kasus, mau ringan maupun berat. Kalau saya ada apapun saya sampaikan seperti itu. Jadi buat Bunda itu mitra ya Bunda? Iya, mitra. Benar untuk partner dalam setiap permasalahan gitu ya Bunda. Iya. Jadi benar-benar Bunda luar biasa ya. Jadi tidak membuat seseorang itu spesial, tapi justru warga sekolah itu menjadi spesial lah buat Bunda. Iya, ya. betul. Ya. Dan alhamdulillah itu semua menurut Bunda sangat membantu ya Bunda. Iya, betul, sangat membantu. Istilahnya sangat membantu di dalam bekerja, itu jadi rasa nyaman karena kita juga terbuka permasalahan-permasalahan apa, dan semua warga sekolah juga tahu. Jadi siap membantu seperti itu. Iya, benar ya Bun ya. Jadi kuncinya itu seorang pimpinan dalam pengambilan keputusan tersebut ya Bun ya. Iya. Itu bisa keputusan itu bisa bijaksana, bijaksini ya Bun ya. Itu bagaimana kita bisa merangkul semuanya ya Bun ya. Sehingga sekolah itu menjadi nyaman, seperti tadi yang Bunda sebutkan ya, menjadi tentram, kondusif ya Bun ya. Jadi semua itu enaklah untuk melakukan aktivitas ya Bun ya. Itu tujuannya memang seperti itu. Kita bentuk dari rasa kepercayaan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Itu yang utama. Setiap ada permasalahan jadi ringan karena saling membantu, saling menyupport seperti itu. Setuju banget Bun. Iya. Jadi saya sangat berterima kasih Bun ya atas sharing kita hari ini. Bukan dikatakan kita itu sebagai atasan dengan bawahan ya, itu nggak ada. Iya Bun, saya terima kasih banget gitu ya Bun ya. Saya dibantu ya, berkenan juga dengan tugas, tapi masukan Bunda ini nanti ke depannya itu luar biasa sangat bermanfaat, khususnya buat saya pribadi ya Bun ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan ya, baik tenaga, pikiran, serta waktu, mudah-mudahan hanya yang Maha Kuasa yang membalas itu semua ya Bun ya. Saya sangat berterima kasih, ilmunya yang luar biasa. Jadi teladan buat saya, contoh buat saya. Amin. Jadi saya sebagai CGP juga proses untuk mencari, terus meneladani
serta saya itu mengambil ilmu-ilmu nih dari pimpinan-pimpinan. Iya. Contoh-contoh pimpinan seperti apa, modelnya bagaimana, itu saya ambil semua ilmu. Ambil yang baik. Iya, ya. benar, ambil yang baik, tentunya ambil yang positif, apalagi dari Bunda ya. Iya. Seorang yang pimpinan kepala sekolah yang bijak, yang saya rasakan dari mulai saya pertama CGP sampai di titik modul ini Bun, pengambilan keputusan. Saya sangat bersyukur dan terima kasih sekali. Mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa mencontoh Bunda ya, mencontoh Bunda dari teladan-teladan yang sudah Bunda contohkan kepada kami semua guru-guru ini. Terima kasih banyak Bun atas waktunya. Mudah-mudahan Bunda diberikan kesehatan. Amin. Dan juga saya berpesan semoga ini Bu Harmini sebagai itu juga motivator kepada teman-teman yang sedang mengikuti juga ini yang ilmunya dibagi teman-teman. Teman kita ada 2 yang sudah lulus. Saya berpesan walaupun saya sudah tidak ada di sini lagi, Bu Har bisa tularkan ilmu yang sudah diterima duluan kepada Pak Yogo dengan Bu Eni. Itu. Jadi saya juga ikut bangga, ikut senang bahwasanya saya berada di sini kurang lebih 2 tahun. Saya melangkah punya tugas, saya punya kenangan. Iya, prestasinya luar biasa Bun ya. Dapat mencetak juga anak-anak, saya giatkan di literasi. Iya, sukses itu. Untuk Bu Harmini terutama memang itu dari itu juga saya sangat bangga dengan Bu Harmini. Apa yang saya tugaskan luar biasa, dapat hasilnya juara dengan literasi. Mudah-mudahan dengan kepergian saya juga terus tetap semangat, tetap apa yang sudah saya berikan tugas itu teruskan, gitu. Yang sudah ada dikerjakan teruskan. Insya Allah Bun. Jadi kuncinya sebenarnya seorang guru ya, dalam pengembangan karir ya, tentunya yaitu dorongan dari seorang pimpinan, kenyamanan dari seorang pimpinan. Itu memang larinya dari hati. Begitu dari hati, akhirnya termotivasilah kita untuk melakukan perubahan, untuk melakukan prestasi-prestasi itu nyaman kita kerjain. Jadi yang sebelum-sebelumnya saya memang begitu terpaku, belum berkembang. Begitu Bunda, alhamdulillah ya 2 tahun saya langsung buat terobosan itu memang termotivasi banget gitu ke hati saya untuk lebih semangat gitu. Terima kasih banyak ya Bun ya atas waktunya. Alhamdulillah selalu sehat selalu. Amin. Sehat ya, sukses. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak atas waktu Bapak berkenan untuk wawancara yang kemarin kita sudah sempat ngobrol ya Pak. Iya. Kira-kira Bapak waktunya itu untuk saya wawancara itu hari apa ya Pak? Dan alhamdulillah di hari Kamis ini ya Pak, Bapak menyempatkan waktu untuk saya. Dan mudah-mudahan Bapak berkenan ya Pak. Iya, silakan. Baik Pak, untuk wawancara ini saya berkenan dengan tugas modul 3.1 Pak, yaitu pengambilan keputusan, di mana saya ingin kepo dengan tentunya sekolah yang Bapak pimpin ya Pak. Bagaimana saya kepoin ini, pengambilan keputusan, kebijakan yang Bapak ambil itu seperti apa sih gitu. Yang saya ingin tanyakan ke Bapak berkenaan dengan tentunya pengambilan keputusan ini nantinya berkeadilan ya Pak. Keadilan juga tentunya mempunyai unsur prinsip yang dilema etika maupun rujukan moral itu seperti apa ya Pak. Dan langkah yang Bapak tempuh itu nantinya seperti apa. Itu yang saya ingin tanyakan Pak. Ya. Jadi saya mohon gitu Bapak bersedia, dan saya akan menyampaikan dari poin yang pertama ya Pak. Jadi untuk penyelesaian masalah di sekolah ini Pak, saya ingin tahu nih Pak, Bapak menggunakan prinsip yang seperti apa dalam menyelesaikan masalah ini Pak di sekolah ini? Prinsip
prinsip atau identifikasi ya permasalahan Iya. untuk menyelesaikan yang terkait kasus atau permasalahan apa namanya etika, yang terkait etika atau yang disebut juga rujukan moral kan gitu. Yang pertama tentunya dalam penyelesaian ini pertama itu berpikir apa namanya yang positif lah. Semua masalah itu ada sisi positif dan negatif kan gitu. Selain itu juga segi moralnya atau peraturan, melanggar peraturan atau tidak, yang terkait hukum atau tidak. Terus yang berikutnya berpikir rasa peduli terhadap permasalahan itu. Baik Pak, yang Bapak sampaikan tadi ya Pak, itu luar biasa ya Pak, langkah yang Bapak ambil yang berkenaan dengan prinsip tadi ya Pak, prinsip melihat dari dilema etikanya seperti apa, rujukan moralnya seperti apa. Bapak lihat yang Bapak sampaikan tersebut, langkah-langkahnya tentu Bapak melihat sisi kapasitas dari permasalahan tersebut ya Pak ya. Jadi kapasitasnya seperti apa, Bapak penanganannya juga Bapak berikan. Dan saya ingin tahu langkah yang Bapak sampaikan ini ya Pak, biasanya melibatkan itu siapa saja ya Pak dalam hal pengambilan keputusan tersebut Pak? Dalam pengambilan keputusan dilihat dulu apa namanya bobot permasalahannya atau kasusnya. Karena ada kasus, ada yang ringan, ada yang berat. Padahal itu ada yang ringan, setengah berat, ada yang berat kan gitu kan. Tapi kalau mungkin dari ini kan ada ringan dan berat. Kalau yang ringan ya langsung aja kita bisa diselesaikan saya sendiri untuk segera dicarikan apa namanya solusi, selesaikan permasalahannya itu, jangan sampai tertunda-tunda. Karena permasalahan tertunda itu akan mengakibatkan yaitu permasalahan baru lagi. Nanti ya kelar-kelar malah ada kasus yang baru lagi. Tapi kalau yang kasusnya berat, ya kita bisa diskusi dengan tim manajemen. Tim manajemen itu yang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru senior, atau tim-tim baru, karena di sini banyak tim kalau di semester 11. Iya, Gitu. Jadi kita libatkan supaya permasalahan atau kasus yang ada yang akan kita ambil keputusan itu tidak merugikan salah satu gitu. Nah, selain itu juga tergantung ini kasusnya yang terkait dengan orang tua ya kita bisa melibatkan orang tua, tidak hanya manajemen sekolah. Yang terkait dengan kelas bisa kita ambil korasnya. Kalau mau melibatkan anak kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas 6 seluruhnya, bisa kita melibatkan komite untuk supaya menyelesaikan permasalahan ini tidak tidak berat sebelah, tetapi solusi yang bijak yang dapat diterima semua unsur. Iya benar, setuju banget ya Pak ya. Luar biasa ya Pak yang Bapak putuskan ini dalam pengambilan keputusan itu benar-benar bijak banget ya Pak ya. Jadi bagaimana Bapak bisa melihat dari bobot permasalahan ya Pak, bobot permasalahan, terus dalam melibatkan tadi warga sekolahnya itu tergantung bobot permasalahannya itu bisa melibatkan siapa-siapa orang-orangnya ya Pak ya dalam penyelesaian masalah ini ya Pak. Jadi memang luar biasa Bapak selaku pimpinan. Ya ilmu juga buat saya tentunya gitu Pak. Sebagai pimpinan ternyata ya tidak mudah juga ya Pak, tidak mudah dalam pengambilan keputusan ya Pak ya. Karena pimpinan itu kan butuh seni. Nah ya benar, seni memimpin ya Pak. Memimpin gitu ya. Jadi permasalahan kan banyak kan. Jadi nangan ini yang sama semua, tentunya lihat dengan karakter orang yang kena kasusnya kan ya sama. Iya. Cara pendekatannya tentunya harus berbeda kan. Iya setuju Pak, setuju. Iya.
Jadi benar seni itu ya Pak, seni memimpin. Nah, Betul. itu tidak semua orang bisa seperti itu ya Pak, seperti Bapak yang memiliki seni memimpin tersebut ya. Ada pemimpin yang mungkin dia karakternya kaku atau transformasional ya Pak ya. Jadi ada yang perfeksionis itu seperti apa. Nah, alhamdulillah dari pengambilan keputusan yang Bapak sampaikan bisa saya simpulkan di sini ya Pak, bahwa Bapak melihat permasalahan itu dari bobot permasalahannya. Bapak melibatkan itu juga tergantung permasalahan tersebut. Jadi tidak semua orang dilibatkan, namun Bapak bisa memilah-milah. Dan di sini juga saya ingin tahu nih Pak, adakah Bapak jadwal tertentu atau program dalam pengambilan keputusan gitu Pak, terprogram ataukah jadwal, atau Bapak punya apa namanya langkah sendiri gitu Pak yang Bapak lakukan? Dalam mengambil keputusan ini, kalau jadwal ya pasti dilihat juga nih, dilihat masalahnya atau kasusnya. Yang tadi kalau misalnya terkait yang pertanyaan sebelumnya, kalau ringan langsung segera supaya tidak numpuk-numpuk. Tapi kalau berat, paling tidak kan kita akan ketemu yang berkaitan dengan kasusnya, kan kita cari jadwal. Jadwal yang pas, yang kalau saat misalnya ada emosi di kan nggak harus segera, tetapi cari waktu endingnya yang pas untuk menyelesaikan permasalahan itu harus kita jadwalkan. Gitu. Jadi kalau pasti menjalankan harus bulan ini kan karena nggak ada kasus kan ya. Tetapi kalau ada yang kasus berat yang melibatkan beberapa orang misalnya, nah itu bisa kita jadwalkan supaya lebih mengenal gitu. Dari pas supaya tidak hasilnya itu lebih bijak, lebih baik lah. Terima kasih banyak Bapak atas ilmu yang Bapak sampaikan, atas contoh-contoh ya Pak, langkah-langkah dari pengambilan keputusan yang Bapak terapkan di sekolah ini ya Pak. Tentunya mudah-mudahan sekolah ini tambah maju ya Pak. Amin. Di bawah kepemimpinan Bapak, guru-gurunya juga luar biasa ya Pak. Tadi kolaborasinya, timnya ya Pak, yang saya tadi tarik benang merah adalah timnya ya Pak. Timnya yang luar biasa di sekolah ini, dengan di bawah kepemimpinan Bapak juga, insya Allah lah akan berkurang ya Pak permasalahan-permasalahan, atau bahkan tidak ada sama sekali ya Pak ya. Tentu itu harapan semua ya Pak ya. Tapi yang jelas di mana ada sekolah pasti ada permasalahan. Iya, tapi paling tidak kan diminimalkan. Nah, ya benar itu Pak. Terus kita dapat mengelola kasus, mengelola permasalahan. Nah, Gitu. Jadi makanya kalau ada tim dilibatkan, tidak harus nunggu saya juga. Kalau hal yang kecil kan tim bisa menyelesaikan, ngasih solusi juga kan gitu. Itu meringankan pimpinan juga. Gitu. Makanya di sini ada tim work atau tim kerja. Gitu. Jadi banyak tim-tim yang kita buat. Nah, tujuannya itu tadi untuk maju bersama dan sukses bersama. Gitu. Iya itu cakep banget ya Pak. Iya. Luar biasa itu yang paling sulit itu kita benar-benar di suatu lembaga ya Pak ya. Betul. Di satuan pendidikan itu ya itu tadi kolaborasi tim itu. Betul. Terus ini komunikasi baik itu harus dijaga dengan baik. Iya benar. Ya, sangat setuju sekali ya Pak. Dan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya Pak, dengan wawancara singkat ini ya Pak. Ini sangat bermanfaat tentunya untuk saya pribadi ya Pak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin. Dan tentunya mudah-mudahan saya dapat mencontoh apa yang Bapak terapkan di sekolah ini. Amin. Saya doakan juga mudah-mudahan Bu Harmini mudah-mudahan sukses sebagai peserta CGP. Amin. Dan kedepannya kalau lulus bisa mengimbaskan ke timnya. Dan insya Allah kalau menjadi pemimpin bisa menyelesaikan permasalahan kasus dengan bijak, cari solusi yang terbaik
dan tidak merugikan salah satu pihak, Ya, tetapi amin. menguntungkan semuanya. Amin amin, insya Allah Pak, insya Allah akan saya simpan tentunya nih Pak dalam hati saya apa yang Bapak sampaikan. Tentunya saya nanti akan mengimplementasikan ya Pak ya apa yang Bapak sampaikan, amanah ini. Kenalkan ya Bu, saya Harmini, CGP Angkatan 7 kelas 25C. Saya dari SDN Serengseng 117 Ibu. Iya. Ya, saya kebetulan partner dengan Ibu Urip ya Bu, satu kelas, dan saya ingin melakukan wawancara Bu. Wawancara tugas modul 3.1 Ibu. Ya, mudah-mudahan saya mohon izin ya Bu, waktu Ibu, mudah-mudahan Ibu berkenan untuk wawancara saya, dan mudah-mudahan tidak mengganggu waktu Ibu ya Bu. Insya Allah tidak, soalnya udah selesai ya kegiatan ujian anak-anak. Alhamdulillah Ibu. Baik Ibu, sebagai pembuka, Ibu dari SDN Jagakarsa 05 ya Bu ya. Jagakarsa 05 selaku Ibu pimpinan, tentunya Ibu di sekolah ini dengan dinamika baik murid ya Bu, guru maupun orang tua murid pasti akan mengalami berbagai macam kasus ya Bu ya. Iya. Dan di sini saya ceritanya mau kepoin Ibu nih. Bagaimana Ibu bisa mengambil keputusan itu yang bijak dan adil secara universal. Itu saya ingin sekali tahu dari Ibu masalah-masalah di sekolah ini yang Ibu lakukan itu apa dalam penyelesaiannya Bu? Lihat dari dilematika etika, dilema etika itu seperti apa dilihatnya, atau mungkin dari rujukan moral itu yang Ibu lakukan itu seperti apa itu? Kalau untuk keputusan masalah ya itu memang kita tidak asal mengambil keputusan ya, jadi kita harus juga melihat sisi baiknya. Nah, kalau untuk misalnya kalau guru ya, kalau guru misalkan ada yang kurang pas lah gitu ya. Nah itu memang saya mohon maaf, saya tegur langsung ya, panggil empat mata, ngobrol-ngobrol, bicara apa sih sebetulnya yang terjadi seperti itu. Nah kalau misalnya untuk keputusan-keputusan itu memang saya harus mengetahui dari beberapa teman dulu gitu ya, keputusannya bagaimana nih kalau untuk ngambil keputusannya. Jadi beberapa guru itu yang bisa saya saya ajak bicara. Nah jadi seperti itu, saya tidak mengambil keputusan sendiri kalau misalnya masalah keputusannya. Baik ya Bu ya, yang saya pahami, yang saya dapat dari Ibu dalam pengambilan keputusan, Ibu sangat bijak sekali ya Bu, dengan melibatkan keputusan dengan pihak di sekolah ya Bu, warga sekolah gitu kan, terus langsung dengan gurunya ya Bu, dengan empat mata, tentunya lebih menghargai gurunya ya Bu ya. Dan yang Ibu lakukan benar-benar sudah sesuai nih Bu dengan dilema etika ya Bu ya, dengan rujukan moral, berarti Ibu dengan hati ya Bu ya, Ibu lakukan seperti itu. Selanjutnya yang Bu, yang Ibu lakukan di sekolah ini gitu Bu, langkah-langkahnya itu yang terlibat itu apa saja Bu, kalau dalam pemutusan pengambil kebijakan Ibu gitu, dalam pengambilan keputusan ini gitu, Ibu melakukan langkah seperti apa, dari masalah yang mungkin berat atau ringan, atau Ibu langsung yang urgent yang harus lebih cepat gitu ditangani seperti apa, dan yang terlibat itu
biasanya ibu dekat dengan siapa untuk sharingnya gitu? Saya memang untuk memutuskan permasalahan sekolah itu nggak pernah sendiri. Pasti saya panggil teman-teman guru atau apa namanya tendik ya yang bersangkutan dengan hal itu gitu ya. Jadi nggak semua guru, tapi beberapa guru kita musyawarah kecil seperti itu. Misalnya gini, kita ingin membuat apa namanya perpustakaan. Pada waktu saya datang ke sini, ini perpustakaan tidak ada. Perpustakaan itu dipakai buat kantor guru. Gitu. Jadi perpustakaan tidak ada. Tempat itu kecil ya. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana kalau ada perpustakaan. Nah, itu pun saya tidak ini saya sampaikan ke teman-teman, beberapa teman yang ada terkait ya untuk itu, bisa gitu ke aset barang. Ternyata itu adalah dulunya perpustakaan, jadi aset barang perpustakaan gitu kan. Nah, makanya saya kembalikan, itu fungsikan untuk perpustakaan. Nah, sekarang sudah ada kantor guru, terus beberapa kelas sudah saya atur, udah dari yang dulu kelas, sekarang kelasnya udah jadi perpustakaan, saya sudah alihkan ke kelas yang lain, jadi udah ada tempat lah gitu, jadi tidak ada masalah gitu ya. Tapi itu memang kita apa ya, kayak musyawarah lah gitu ya sama teman-teman, beberapa teman gitu, kita musyawarah untuk mengenai itu, bagaimana kita seperti ini, mau nggak? Kalau mau, ayo bergerak. Ternyata ada beberapa teman itu, wah bagus itu Bu, udah kita laksanakan, kita memang nggak punya perpustakaan, akhirnya jalan dengan kita gotong royong gitu ya, seperti misalnya Bu Urip, terus guru-guru yang lain ya, itu juga memberikan pendapat, gotong royong dengan anak-anak Bu, mindahin, aduh luar biasa tuh, luar biasa. Sampai saya juga ikut dorong meja. Seperti pokoknya saya udah nggak peduli deh, yang penting ini rapi gitu, penting berjalan gitu. Makanya alhamdulillah ya, walaupun mungkin ada salah satu atau dua orang guru yang kurang berkenan gitu ya, tapi akhirnya juga menikmati kok, tempatnya sudah nyaman gitu ya. Seperti itu Bu. Jadi selalu saya kaitkan dengan teman-teman. Enggak saya. Luar biasa ya Bu ya. Jadi yang Ibu lakukan suatu perubahan, tidak terfokus atas dasar suka tidak suka ya Bu, tapi Ibu buat kepentingan bersama ya, difungsikan semua kondisi di sekolahan itu, ruangan, setiap ruangan ya Bu. Jadi manajemen yang Ibu lakukan benar-benar saya salut banget ya Bu. Jadi saya juga belajar untuk apa yang Ibu lakukan, suatu ilmu buat saya, bekal tentunya buat saya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Bu dari yang saya ambil di sini, pengambilan keputusan Ibu luar biasa ya Bu, sangat bijak dan sangat menguntungkan dan berkeadilan untuk kesemuanya ya Bu, secara universal, baik guru tadi ya sampai dilibatkan anak murid ya Bu ya, berpihak semua lah gitu, yang terlibat warga sekolah semua. Dan mudah-mudahan sekolah itu tambah maju ya Bu. Iya, Ibu juga sehat, berkah ya Bu di sekolah ini, dan guru-gurunya mudah-mudahan tetap menjalin kerjasama yang baik dengan keikhlasan, tenaganya, waktunya demi kemajuan sekolah ini gitu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya ya Ibu. Sama-sama.